Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokib Arbiadi, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo dengan NIM 2323520061. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar PPG Prajabatan, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Review pengalaman belajar. Yang pertama, teori belajar dan motivasi belajar anak. Yang kedua, teori perkembangan meliputi kognitif, psikososial, emosional, sosial, dan konteks. Yang ketiga, profiling peserta didik. Dan yang keempat, kerangka strategi. Yang kelima, pengukuran pemahaman belajar peserta didik. Dan yang keenam, lesson planning atau RPP, penyusunan, evaluasi, dan refleksi. Materi pada PPDB lebih menekankan pada teori-teori yang melatar belakangi segala keputusan yang terjadi pada proses pembelajaran peserta didik. Review pengalaman belajar. Topik 4, kerangka strategi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice. Lalu yang kedua, pengajaran yang responsif kultur atau culturally responsive pedagogy. Pengajaran sesuai level, teaching at the right level atau TARL. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice. Topik ini penting untuk dipelajari karena mengingat setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, hendaknya dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan dapat diterapkan supaya mampu mencapai tujuan pembelajaran. Artefak pembelajaran. Berikut adalah beberapa contoh gambaran artefak pembelajaran dari saya. Dan yang di bawah ini adalah link Google Drive dari saya. Pembelajaran bermakna. Pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang kedua, kerangka strategi pembelajaran. Lalu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh dari mata kuliah pemahaman peserta didik adalah lebih memahami bagaimana seharusnya guru melaksanakan proses pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang peserta didiknya. Desain inovasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi keberagaman peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Profiling peserta didik. Menggali informasi karakteristik peserta didik untuk bahan pemetaan. Seperti pengetahuan awal, minat, gaya belajar, dan lain-lain. Dimanfaatkan sebagai tes diagnostik, baik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, penyusunan kerangka strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi konten, proses, dan juga produk. Menyusun strategi dengan memilih aspek berdiferensiasi yang mana memperhitungkan karakteristik materi yang akan dipelajari, serta menentukan metode belajar yang paling sesuai. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Contoh inovasi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila berdasarkan pengetahuan awal. Diferensiasi proses. Perlu bimbingan. Guru banyak melakukan bimbingan. Cukup mahir. Guru sekali atau dua kali memberikan bimbingan. Mahir. Guru memantau dan mengkonfirmasi tidak ada miskomunikasi atau miskonsepsi peserta didik. Lebih banyak mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kedua, diferensiasi konten. Perlu bimbingan. Materi esensial dengan tingkat
dengan tingkat kesulitan rendah. Yang kedua, cukup mahir. Tingkat kesulitan cukup tinggi. Mahir, tingkat kesulitan tinggi atau menantang. Contoh inovasi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila berdasarkan gaya belajar, diferensiasi konten, proses, dan produk. Audiotory menggunakan media dalam bentuk rekaman. Visual menggunakan media berupa video, grafik, atau ilustrasi. Kinestetik membuat produk melalui kegiatan praktek secara langsung. Writing atau reading, ringkasan atau catatan yang terstruktur. Paradigma baru makna guru. Guru merupakan fasilitator pembelajar yang sewajarnya bisa mengembangkan kemampuan diri untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses belajar dan memfasilitasi keberagaman karakteristik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru senantiasa harus selalu belajar untuk menjadi pendidik yang sesuai perkembangan zaman, selalu berinovasi dan pengembangan diri. Sekian presentasi seminar PPG mengenai pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kerjasama. Siapa yang tahu apa itu kerjasama? Pengertiannya apa? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Di sini ada yang pernah melakukan kerjasama? Tunjuk jari. Masa belum pernah melakukan kerjasama? Di rumah membantu ibu membersihkan rumah, gotong royong, belum pernah? Pernah atau? Pernah. Terus yang lain apa? Kegiatan apa? Kerjasama mengerjakan tugas. Terus kalau di sekolah tadi apa? Pagi-pagi kegiatannya apa? Tiket, kerjasama tiket. Terus tadi di halaman, ya itu membersihkan. Kerjasama membersihkan halaman. Ini Bapak ada cerita pendek di 5. Dari video tadi apa yang dapat kita pelajari? Videonya tadi apa? Kerjasama tadi hewan apa? Semut, kepiting, sama apa? Penguin. Bahwasannya apa? Semut itu kan kecil, tapi terus kerjasama jadi besar loh, jadi banyak. Itu contoh kerjasama yang dilakukan oleh semut. Kalau sendirian gimana? Susah loh semutnya loh. Sesuai koreksi dari Bapak, kita buat kelompok Ilo, Paman, Rama, Hanif buat kelompok 4. Ada pada mana? Itu loh, ada pada
Siti nama ya. Nah, kursinya digeser aja nggak apa-apa. Dinasika mana? Aisyah. Oh. Arya Sakila. Arya. Siapa? Oh, Naura Naima. Aisyah itu punyanya Naura. Aisyah mana? Nah, itu. Kamu. Pengelompokan ini disesuaikan dengan metode berdiferensiasi sesuai nilai kalian, pengetahuan kalian. Dikerjakan sesuai kelompoknya, dikasih nama. Dikasih nama di atas apa? Dikasih nama hewan, boleh nama kupu-kupu, panda, semut, harimau nggak apa-apa. Nama kelompoknya dikasih nama hewan. Elang ya boleh. Apanya? Enggak, Pak? Enggak apa-apa. Boleh di atas, boleh di bawah. Boleh. Nama kelompok satu. Hewan, nama hewan ini. Elang di atas. Nama elang terus nama kelompoknya namamu siapa? Apa? Dikerjakan secara kelompok kerjasamanya. Nomor berapa? Sudah dikerjakan? Mana?
ada dua soalnya. Apa yang terjadi ya? Dua soalnya apa? Jawabannya ada dua. Nomor satu jawabannya ada dua. Apa yang terjadi pada gambar itu? Gambar itu menggambarkan apa? Gambarnya apa itu? Sedang apa? Ditulis. Terus mencerminkan sikap bekerja sama atau tidak itu menurut kelompok kalian gimana? Diperhatikan ya, nomor satu soalnya gimana? Apa yang terjadi pada gambar itu? Gambarnya itu menggambarkan apa? Anak-anak sedang apa? Ditulis. Mencerminkan sikap bekerja sama atau tidak. Nah, menurut kelompok kalian itu kerja sama apa tidak? Kalau kerja sama tulis kerja sama, kalau tidak tulis tidak. Alasannya apa? Dikasih alasan. Dua ya. Buku kunci Tuhan, Mama Inggris bangun ini namanya mana nasinya? Buku siapa? Ini Aisyah. Oh Nara. Yang lain ikut membantu temannya. Jiwa kerjasamanya, jiwa gotong royongnya. Nomor dua jawabannya juga dua. Itu gambarnya apa? Anak-anak sedang apa? Itu gambarnya. Mencerminkan sikap bersatu atau tidak. Menurut kalian itu sikap bersatu atau tidak? Ditulis beserta alasannya. Kalau tidak bersatu terus ditulis alasannya tidak bersatu karena apa? Digunakan biasanya apa? Pak polisi.